Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? So mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Jusa, jangan marah-marah begitu. Sudah menang ini. MK supporter Cina terdiam setelah dibobol dari Odading Mang Ole. Nangis kau, nangis pulang. Pulang. Nangis kau, nangis. Cindo tetap dukung Indo, jadi jangan salah kau. Cina, Tiongkok. Laga Indonesia versus Cina jadi panggung pemain Liga 1 bersinar. Yes, Di bawah sorotan lampu yang bergetar, Garuda tampil penuh degup bergetar. Pemain lokal tak hanya pelengkap latar, mereka jadi nyawa bukan sekadar. Rindu kokoh bagi tembok benar, Kambuaya sabar tak gampang terbakar. Egy lincah menusuk dari sisi lebar, Yakob melesat bagi kilat menyambar. Lili Pali datang menata sabar, Senanta tajam walau dijaga liar. Beckham masuk, emosi pun mendadak besar, air matanya jatuh, hati rakyat pun bergetar. Mereka bukan pelapis yang hanya mengalir, mereka jiwa yang pantas diberi tempat segar. Liga 1 bukan sekedar pelipur, tapi pilar masa depan sepak bola yang benar. Laga ya keren, pemain Liga 1 tadi malam mereka bermain bagus. Egy, Ricky, Stefano Lili Pali, Yance Sayuri, Yakob Sayuri, Ricky Kambuaya, semua main bagus. Keren. Ini dia koreo dari La Grande Indonesia dan Ultras Garuda yang bikin meledak sebelum laga versus Cina. Duel panas timnas Indonesia versus Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno malam ini atmosfernya pecah banget. Dua basis supporter paling loyal timnas Indonesia yaitu La Grande Indonesia dan Ultras Garuda sudah curi perhatian ribuan pasang mata lewat koreo super niat dan kompak abis. Suasana makin merah putih ketika tribun dibanjiri mozaik dan koreo yang gagah. La Grande Indonesia bahkan nunjukin sosok kesatria keren bawa pedang dan perisai bergambar Garuda, siap jaga benteng Garuda dari serangan. Jangan lupa saksikan laga timnas lawan Jepang dengan klik link yang ada di bio. Aksi koreo ini bukan cuma bikin bulu kuduk berdiri, tapi juga bukti kalau dukungan fans Indonesia itu beda level. Dua koreo utama yang dibentang menjelang kick off. Yang pertama pamer warna merah putih disusul dengan atraksi visual mungkin yang langsung bikin GBK bergemuruh dan jadi salah satu faktor kemenangan timnas Indonesia malam ini. Tidak hanya orang Indonesia yang terpukau dengan tifo yang dibuat sama La Grande dengan Ultras Garuda, bahkan orang-orang luar pun ya kaget. Wah gila, Indonesia punya tifo, keren itu. Inilah alasan Patrick Kluivert turunkan banyak pemain Liga 1 saat timnas Indonesia menang atas China. Kemenangan timnas Indonesia lawan China tak hanya membuat skuad Garuda lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia, namun kemenangan ini juga mengatrol ranking timnas naik 6 peringkat menjadi 117. Di tengah euforia kemenangan timnas terselip satu hal yang cukup menarik perhatian, di mana Patrick Kluivert menurunkan 7 pemain Liga 1 baik sebagai starter maupun sebagai pemain pengganti. Hal ini tentu saja menarik banyak perhatian serta mengundang pertanyaan. Menurut Kluivert, banyaknya pemain Liga 1 yang diturunkan dikarenakan mereka layak untuk mendapat kesempatan. Bagi Kluivert, setiap pemain yang mampu menunjukkan kualitas terbaik pasti akan ia berikan kesempatan untuk tampil membela timnas Indonesia. Lebih lanjut, Kluivert juga menjelaskan bahwa pemain naturalisasi tidak selalu dijamin bermain, karena mereka harus bersaing dengan pemain lokal. Nah itulah yang harus dilihat sisi positifnya, bahwa pemain Liga 1 ada kok yang bermain di timnas, ada kok yang bersinar di timnas. Buktinya semalam mereka bermain luar biasa. Mereka bermain sangat Spartan sekali. Mereka tidak kenal menyerah, mereka tidak kenal lelah. Berlari 90 menit kram untuk Indonesia, dan akhirnya mereka membuktikan bahwa pemain Liga 1 itu bisa. Nah sekarang yang menjadi persoalannya, Liga 1-nya yang harus dibenahi oleh PSSI. Harusnya seperti itu. Timnas Indonesia menang, cuman udah penalti doang. Itu kata kiper Cina, Wang Dale. Ia Bangke kalau kalah ya kalah saja, tak usah bilang pakai penalti segala macam. Memangnya kau pikir orang penalti tanpa usaha tiba-tiba langsung penalti? Bangke. Dan kemenangan Garuda, katanya Indonesia cuma punya 1 peluang penalti, dan itu jadi penentu hasil akhir. Nonton pertandingan timnas Indonesia tanggal 10 nanti, keliling di bio ya. Tapi statistik berkata lain. Wang Dale memang tampil oke dengan 2 penyelamatan krusial, tapi tetap harus tunduk dari aksi energi Ricky Kambuaya. Pelatih Cina Branko Ivankovic justru lebih sportif. Ia memuji kekuatan timnas dan berharap Garuda bisa melaju lebih jauh. Kalau pelatihnya legowo begini, masa kipernya nggak terima sih? Kalau dia bilang kita hanya menang penalti, berarti tadi malam dia tidur itu. Hanya matanya yang terbuka, mungkin pikirannya, otaknya tidur, hanya mungkin fisik saja yang bangun dia. Sedangkan tadi malam kita tuh statistik kan berbicara lain itu.
di babak pertama kalau kita lihat ya, di babak pertama itu kita penguasaan bola kita unggul ya kan, shot on target kita pegang ya kan, tembakan ke arah gawang kita pegang, akurasi passing kita pegang. Jadi kalau mau dilihat memang kita lebih bermain menyerang, kita yang menguasai pertandingan dan hasilnya kita cetak gol. Ya walaupun kita cetak dari penalti, tapi kan penalti itu hasil usaha dari membangun serangan. Bukan tiba-tiba kita bangun serangan tiba-tiba ada yang diving di dalam kotak penalti dan itu gol. Kan tidak, itu bagian dari usaha. Dimana ketika kita membangun serangan ada kontak dengan pemain Cina dan akhirnya kan dilihat sama wasit juga di VAR itu. Bukan tiba-tiba wasit tunjuk titik putih tanpa lihat video referee ya kan, asisten video referee itu. Jadi saya pikir kalau misalkan kiper Cina tidak menerima kekalahan ya wajar, karena target mereka ke Indonesia itu 3 poin men. Target mereka ke Indonesia itu menang gitu, karena kalau mereka menang lawan Indonesia mereka masih punya asa untuk lolos ke ronde keempat lah, untuk ke Piala Dunia. Tapi sayangnya mereka harus ditaklukkan oleh Indonesia. Tambah lagi Bahrain juga dihancurkan sama Arab Saudi tadi malam ya. Dua negara ini jadi negara yang gagal lolos dari grup C gitu. Sedangkan Indonesia, Arab Saudi masih punya harapan ini untuk ke Piala Dunia. Apalagi Arab Saudi ya harus menang di pertandingan terakhir gitu, sama dengan Indonesia. Indonesia di pertandingan terakhir kalah atau menang ya sudah lolos, maksudnya lolos ke ronde keempat. Jadi untuk Cina kalau misalkan kipernya tidak terima ya bodo amat, sudah gagal ya biasa gitu, cari alasan. Taklukkan Cina di GBK, Indonesia pastikan tempat di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda berhasil mengalahkan Cina dengan skor tipis 1-0 lewat gol sematawayang oleh Romeni melalui titik putih. Dalam laga tersebut, Patrick Kluivert melakukan beberapa perubahan di mana pemain seperti Jakob, Kambuaya hingga Egy dipercaya sebagai starter. Hasilnya berbuah manis di mana berawal dari etos Ricky Kambuaya melindungi bola sehingga ia kemudian dilanggar di kotak penalti oleh pemain Cina. Ole dengan dingin menaklukkan Wang Dale yang membuatnya berhasil mencetak 3 gol dalam 3 laga bersama timnas Indonesia. Dengan hasil ini memastikan langkah Indonesia ke round 4 kualifikasi Piala Dunia. Hal ini juga buah dari kekalahan Bahrain atas Arab Saudi yang mengandaskan peluang mereka bersama Cina buat lolos. Di ronde keempat nanti Indonesia akan menghadapi negara-negara Timur Tengah lainnya untuk mendapatkan 2 jatah tiket sisa untuk perwakilan AFC ke Piala Dunia 2026. Optimis Indonesia mampu meraih tiket tersebut, Bung? Saya sangat optimis Indonesia bisa ke Piala Dunia, asalkan kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan dasar. Dan kalau skuadnya seperti ini atau mungkin ada penambahan pemain lagi, saya pikir tidak mustahil, tidak menutup kemungkinan kita akan ada di Piala Dunia. Kenapa saya sangat yakin? Karena kalau kita belajar dari pengalaman sebelumnya, kita katakanlah kita lihat dari catatan sejarah sebelumnya. Beberapa bulan yang lalu 2 pertandingan di GBK kita sanggup untuk menumbangkan 2 negara Arab yang sebelumnya kita tidak pernah mengalahkan mereka, oke? Kemudian di kandang mereka pun kita tidak terkalahkan. Ya kita lihat waktu di Arab Saudi kita bermain sangat bagus dan ya kita sempat imbang 1-1 dengan mereka. Kemudian di Bahrain juga yang harusnya kemenangan jadi miliknya kita, ya tapi kemenangan kita dirampok dengan luar biasa, kita lupakan itu, oke? Nah, di ronde keempat yang menjadi tuan rumah, setahu saya kabarnya itu Arab Saudi sama Qatar, oke? Nah, Arab Saudi sama Qatar, kalau misalkan Arab Saudi tidak bisa menang nanti pertandingan terakhir, otomatis mereka juga harus ke ronde keempat. Qatar ronde keempat, Uni Emirat Arab ke ronde keempat, oke? Jadi Indonesia kemungkinan besar akan bertemu negara-negara ini, termasuk Irak. Nah, kalau kita lihat dari skuad yang ada sekarang, ditambah dengan mereka yang katakanlah tidak terlalu bagus lah, mereka mungkin ya bagus karena dibantu wasit. Tapi kalau kita lihat Indonesia perjalanannya luar biasa itu, 3 kali menang, 3 kali seri, 3 kali kalah. Jadi saya optimis Indonesia bisa lolos Piala Dunia lewat jalur ronde keempat ini. Memangnya apa sih yang istimewa dari negara-negara Arab, ya kan? Qatar masuk Piala Dunia lewat apa? Jalur tuan rumah, ya kan? Irak, kalau memang Irak itu bagus ya Irak sudah lolos langsung ke Piala Dunia dong. Jadi kalau mau dibilang Indonesia tidak kalah di ronde keempat. Sekarang tinggal bagaimana Patrick Kluivert mempersiapkan tim ini. Banyak yang ragu awalnya dengan tim ini, tapi mereka membuktikan 3 kali menang di kandang. Jadi kalau kita lihat perjalanan Indonesia ke ronde keempat, ya tidak mustahil kita bisa ada di Piala Dunia. Tidak akan mustahil itu.
这样的话，随着来自乌兹别克斯坦的主裁判乌特富林的一声哨响，全场比赛结束。最终，印尼队是1比0在主场击败了中国队。 Kasihan mereka, lemas mereka, nangis doyang. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia, yang mana kita berhasil mengalahkan Cina dengan skor 1-0 lewat golnya Odading Mang Oleh Romanic. Gol yang sangat luar biasa dapat diikuti, hasil kerja keras dari semua pemain. Ya kalau kita mau lihat memang main malam tadi mereka tidak bermain, ya, tidak melakukan kesalahan. Mereka tidak bermain yang ya acuh tak acuh, tapi mereka bermain luar biasa walaupun semua kelelahan. Mungkin karena panas sesaknya GBK sehingga berebutan oksigen, jadi banyak pemain yang kelelahan. Kita lihat Oleh pun sampai mukanya kemerah-merahan. Tapi mereka berusaha supaya bagaimana mengalahkan Cina supaya bisa lolos ke ronde keempat, dan kita lihat wow, keren, luar biasa. Supporter penuh, pemainnya juga bagus, kita menguasai pertandingan. Di babak kedua saya pikir Cina tampil menyerang dari awal babak kedua, tapi rupanya belakang kita sama tengah kita luar biasa, susah untuk ditembus, jadi kita mengamankan 3 poin. Oke teman-teman, sekian video kali ini, semoga 3 poin lagi kita dapat tanggal 10 dan kita bisa kunci posisi di posisi ketiga atau 4. Sekian video kali ini, terima kasih banyak sudah nonton, dan yang terpenting jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Thank you.